tim saya yang ada di Pangkalan Berandan ini dulu nggak pernah milih saya. Bahkan tuh lawan politik saya pada waktu itu di 2019 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di wabarakatuh. podcast Cakap-Cakap Ahoy. Saya sudah bersama bintang tamu kali ini yaitu Bapak Rudi Alfahri Rangkuti. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah hadir di podcast kami dan terima kasih juga sudah memberikan ratusan Al-Quran untuk SMA Dharma Patra. Semoga berkah rezekinya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Boleh diceritakan Pak apa kesibukan akhir-akhir ini? Ya, kesibukan akhir ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita lagi melaksanakan reses. Seminggu yang lalu kita lagi melaksanakan kunjungan ke Dapil, di mana dalam kunjungan Dapil itu kita untuk melihat kondisi pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai yang merupakan dapil saya di pemilu 2019 yang lalu. Kemudian reses yaitu dalam rangka menyampaikan program-program yang sudah disampaikan masyarakat beberapa waktu yang lalu dalam reses yang lalu, bahwasanya aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan itu sudah direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua, reses itu adalah kembali meminta ataupun mendapatkan aspirasi-aspirasi ataupun masukan-masukan masyarakat dalam rangka pembangunan di daerah mereka masing-masing. Itulah yang kita kerjakan pada hari ini di 2 minggu terakhir ini, seperti itu. Nah, selain sebagai anggota dewan, Bapak ini juga tokoh masyarakat. Nah, boleh diceritakan nggak Pak karir Bapak dari awal hingga sekarang ini? Wah, karir saya cukup panjang. Yang pertama ya, saya memang sudah dididik di dalam organisasi. Kebetulan organisasi saya yang saya ikuti ya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya sejak SMA itu sudah berkecimpung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mulai dari ketua di tingkat ranting dalam hal seperti di sekolah. Kemudian saya juga di tahun 1990 saya sudah menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, yang pada waktu itu Muhammadiyahnya belum terbagi dalam 2 kabupaten kota, masih bersatu. Jadi artinya kalau saya ke Berandan ini ya saya sudah sering di tahun 1990 itu dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan organisasi sebagai ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Kemudian setelah itu saya berkecimpung di Pemuda Muhammadiyah, selesai kuliah, begitu masa reformasi, saya langsung ikut di dalam partai politik, yaitu di Partai Amanat Nasional. Jadi saya termasuk salah satu deklarator PAN di Kota Binjai. Sampai hari ini saya menjabat sebagai Ketua POK DPP PAN Sumatera Utara. Nah, apa tuh Pak yang mendorong Bapak untuk menjadi anggota dewan? Ya, banyak hal yang mendorong kita. Kita kan tahu namanya DPR itu adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah menyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi pada hari ini saya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara banyak memberikan kontribusi, banyak memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembangunan-pembangunan yang ada di Sumatera Utara itu sendiri, khususnya di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Seperti di kelompok-kelompok peternak, saya bisa menyampaikan aspirasi sehingga kelompok ternak tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada yang mendapatkan 10 ekor lembu satu kelompok, ada yang mendapatkan 20 ekor lembu satu kelompok. Kemudian dalam sisi yang lain, misalnya hari ini kan cukup banyak itu bantuan provinsi untuk pembangunan ataupun untuk renovasi rumah ibadah, juga di lembaga-lembaga pendidikan. Sampai 4 tahun saya menjabat anggota DPRD Sumatera Utara itu, hampir sudah 300 masjid yang saya berikan bantuan dari aspirasi masyarakat
melalui saya nih ya, melalui saya yang direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang rata-rata setiap masjid itu mendapatkan antara 50 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Seperti itu dia. Nah, sekarang ini kan Bapak hidup di keanggotaan dewan yang selalu bermasyarakat. Iya. Nah, selama Bapak di masyarakat, hal apa yang menurut Bapak paling menyenangkan? Yang menyenangkan itu bagaimana kita bisa membantu masyarakat. Masyarakat minta bantuan, kita bisa menolongnya, itu merupakan rasa yang sangat-sangat berbahagia dalam diri saya seperti itu. Ada rasa senang Senang bisa sekali membantu gitu. ya, Karena Pak, gitu ya. orang ada kesusahan, mereka membantu, kita bisa bantu. Misalnya gini contohnya. Warga masyarakat tidak mampu, nggak mempunyai kartu BPJS, nggak mempunyai kartu KIS gitu kan, sakit, harus diopname ke rumah sakit. Mereka telepon saya, Pak, bisa nggak dibantu saya masuk rumah sakit? Ternyata dengan saya sebagai wakil rakyat, saya bisa membantu itu, sehingga mereka dirawat di rumah sakit secara gratis. Kan Ada kan senang kan? Rasa senang kan senang. seperti itu dia. Nah, Bapak ini kan orang yang berada di tengah-tengah masyarakat ya, Pak ya. Pernah nggak atau mau nggak Bapak menghadiri undangan yang ketika pemilihan itu suara Bapak nggak banyak di situ, Pak? Oh, kalau itu ya, terus terang saya katakan hari ini, tim-tim saya yang ada di Pangkalan Berandan ini dulu nggak pernah milih saya. Bahkan itu lawan politik saya pada waktu itu di 2019 yang lalu. Tapi begitu saya terpilih, saya rangkul mereka untuk kembali bersama-sama bagaimana kita membangun Langkat ini secara bersama-sama, seperti itu dia. Nah, lanjut Pak. Di media sosial saya lihat kegiatan Bapak itu full. Nah, itu gimana tuh Pak cara membagi waktunya? Ya, kita enjoy aja lah, ya santai-santai aja. Yang penting kita bisa membagi waktu itu. Karena kan kita kan hidup dalam 24 jam per hari kan. Dalam 24 jam itu bisa kita bagi-bagi. Hari ini, tadi saya pagi tadi menghadiri pembukaan musyawarah cabang Muhammadiyah Pangkalan Berandan. Kemudian tadi selesai acara itu siap sholat zuhur, diajak kawan-kawan rekan-rekan untuk berdiskusi, berdialog untuk bagaimana kedepannya relawan-relawan saya yang ada di Pangkalan Berandan ini. Ya hari ini saya mengisi posting di sini kan, walaupun memang hari ini saya harus cepat pulang nih, karena kebetulan kan istri kemarin sore kakinya keselio atau patah saya nggak tahu nih, jadi mau dironsen. Maka tadi kita kan ada janji ya mau saya batalkan, tapi udah karena kata waktunya cukup hanya 15 menit ya udah nggak apa-apa, saya ke situlah cara kita membagi waktu itu, nggak usah dipikirkan kali gitu kan, yang penting bisa masuk nggak bisa masuk udah kita pulang gitu, seperti itu caranya. Ada nggak Pak pekerjaan yang belum terrealisasi? Cukup banyak. Nah, Cukup alasannya banyak. apa tuh Pak? Alasannya memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum bisa untuk melaksanakan aspirasi yang dimohonkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena memang dana provinsi itu yang terbatas. Contoh sampai hari ini yang belum bisa saya realisasikan itu adalah pembangunan jalan provinsi yang ada di Pangkalan Susu. Itu belum bisa direalisasikan. Sesungguhnya itu sudah dijadwalkan pada waktu sebelum COVID. Tapi begitu itu mau dilaksanakan terjadi COVID, maka harus dilakukan refocusing anggaran. Kemudian juga ini, kita kan tahu, Langkat Binjai ini kan terdiri dari banyak sungai. Salah satunya sungai yang cukup besar itu Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan. Di sana kan banyak selalu terjadi erosi, longsor dan lain sebagainya. Sehingga kan dibutuhkan untuk pemasangan benteng-benteng atau bronjong-bronjong. Karena anggaran yang terbatas, banyak juga itu yang tidak bisa direalisasikan atau bisa dilaksanakan seperti itu. Memang itu ya suatu hal yang mengganggu pikiran saya juga. Bagaimana jikalau misalnya itu bentengnya jebol, pasti rumah masyarakat akan banjir seluruhnya. Tapi memang anggaran provinsi pun nggak ada. Bahkan anggaran pemerintah pusat juga nggak ada, seperti itu dia. Pernah nggak Pak Bapak merasa jenuh, berada di titik jenuh gitu? Sampai hari ini belum. Sampai hari ini saya belum merasa jenuh. Karena saya kepingin lagi jadi anggota DPR ke depannya. Terus saya gak jenuh kan? Nah, seperti itu dia. Berarti lanjut nih Lanjut Pak. nih. Oke, Pak, apa alasan Bapak memilih PAN? Apa istimewanya PAN? Saya kan lahir dan besar pertama di Muhammadiyah. Dan pada waktu itu kan reformasi itu kan dipelopori Pak Amin Rais.
sebagai tokoh reformasi. Dia merupakan tokoh Muhammadiyah. Dan itu sebagai salah satu yang membuat saya itu terjun ke dunia politik. Maka saya pilihlah partai yang digawangi oleh Pak Amin Rais, yaitu Partai Amanat Nasional, seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, Ya. boleh Pak kasih pesan untuk pemuda yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Langkat nih Pak? Ya, kepada adik-adik lah ya, adik-adik remaja, pemuda yang ada di Kabupaten Langkat ini, yang pertama dulu, belajar dulu sungguh-sungguh. Karena semuanya itu harus dimulai dari belajar dari dasar. Selesaikan sekolahnya SMA, kemudian lanjut kuliah, kan itu. Dan organisasi terus dilaksanakan ya, organisasi mau ikut terus silahkan beraktif berorganisasi, karena itulah tempat kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya, menjadi pimpinan OSIS, pimpinan ini kan itu dia. Terus belajar, gali ilmu, tapi saran saya jangan langsung terlibat di politik untuk menjadi anggota DPR. Mapankan dulu diri kita. Kalau diri kita sudah mapan, sudah berhasil, kan itu, mau terjun ke dunia politik secara praktis masuk ke DPR itu silahkan. Karena nanti tidak akan mengganggu keuangan rumah tangga kita. Mapan dulu, jangan nggak mapan dulu. Kalau nggak mapan dulu, kan banyak juga belum mapan jadi anggota DPR, gagal, stres ya kan, dendang-dendang kaleng jadinya kan seperti itu dia. Jadi mapan kan. Saya pun menjadi anggota DPR itu kan 1998 terjadinya reformasi, berdirilah Partai Amanat Nasional. 99 kita melalui pemilu pertama reformasi. Setelah reformasi, saya pada itu sudah disarankan untuk menjadi anggota DPR, tapi saya bilang saya enggak. Karena saya pada itu belum berkeluarga, belum mapan hidup saya kan. Nah, kemudian tahun 2024 kan itu saya bilang saya enggak maju juga. Kenapa? Saya baru berumah tangga, anak saya masih kecil-kecil kan itu kan. Dan kemudian posisi saya pun di profesi saya sebagai pengacara dan dosen itu belum mapan, jadi saya belum mau. Nah, begitu saya sudah merasa mapan, sudah bisa menghidupi keluarga saya, dan andai kata saya menjadi anggota DPR, gagal dan tidak mengganggu rumah tangga saya, baru saya mau ikut terlibat. Dan itu pun melalui jalan yang panjang. Saya nggak langsung jadi 2000. Ada prosesnya. Iya, saya mulai ikut di 2009. 2009 itu saya gagal, kalah. Nah, baru saya coba lagi 2014. Alhamdulillah menang menjadi anggota DPRD Kota Binjai. Dan 2019 saya maju sekarang, telah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu dia. Jadi kepada adik-adik, tidak usah ragu, tidak usah bimbang untuk berkarir di bidang politik. Walaupun sesungguhnya kita di bidang politik ini ya banyak juga cibiran-cibiran dari masyarakat. Karena hampir umum yang sudah jadi itu lupa sama masyarakat. Insya Allah Bapak nggak gitu ya Pak? Insya Allah lah, kita nggak kayak pilkada sama pilkabi lah perbedaannya kan. Kalau pilkada udah jadi lupa. Kalau pilkabi lupa jadi ya kan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak udah mau hadir di podcast kami juga. Makasih udah mau cakap-cakap di sini. Iya. Oke, selesai sudah cakap-cakap kita hari ini bersama Pak Rudi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel SMA Dharma Patra. Podcast SMA Dharma Patra, cakap-cakap, ahoy!